Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kelas 3 yang baik, yang pintar, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini, Pak Ansor akan menyampaikan materi tentang zikir dan doa setelah sholat. Oke, kalian boleh melihat buku kalian di halaman 34 sampai dengan halaman 40. Buku Mu'alim yang sudah difotokopi ya. Oke, Pak Ansor akan menyampaikan materinya. Yang pertama adalah berkaitan dengan zikir. Apa artinya zikir, anak-anak sekalian? Zikir itu artinya adalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan doa, apa artinya doa? Doa itu artinya memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa bedanya zikir sama doa? Nah, zikir itu mengingat Allah, sedangkan kalau doa itu memohon. Oke ya, itu yang perlu diperhatikan. Zikir mengingat Allah, doa memohon kepada Allah. Baik, di dalam halaman 35 misalnya itu ada dalil-dalil berkaitan dengan zikir. Contoh misalnya adalah di Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Bisa dilihat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amadzkurullaha dzikron katsira. Ya ayyuhalladzina amadzkurullaha dzikron katsira. Artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Kenapa kita harus berzikir kepada Allah? Karena sesungguhnya Allah menyampaikan di dalam hadis qudsi insyaallah ya, fadhkuruni adzkurkum. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kepadaku, kata Allah, adzkurkum, maka aku juga ingat kepada kalian. Jadi kalau kita ingat kepada Allah, maka Allah juga akan ingat kepada kita. Itu tentang zikir. Betapa pentingnya zikir ini anak-anak bagi kita semuanya ya. Jadi kita harus setiap hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa berzikir? Dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat apa? Kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu apa? Kalimat thayyibah itu adalah kalimat-kalimat yang baik ya. Dikasih contoh sama Pak Ansor, apa kalimat yang baik? Contohnya misalnya adalah subhanallah. Itu namanya bacaan tasbih. Subhanallah artinya maha suci Allah. Alhamdulillah. Contoh misalnya kalau kita mau melakukan sesuatu, kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu artinya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Setiap melakukan sesuatu, setiap akan melakukan, setelah melakukan, kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak sekali nikmat Allah, misalnya kita mari ma'am gitu ya. Nah, kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bon, itu adalah berzikir. Kemudian yang kedua, kita ngomong berdoa. Nah, betapa pentingnya doa ya, betapa pentingnya doa. Sebelum dan sesudah melakukan sesuatu, melakukan kegiatan, itu jangan sampai kita lupa untuk berdoa. Kate numpak sepeda, berdoa. Kate maem, berdoa. Kate bubuk, berdoa. Pokoknya nek kate lapo-lapo, kudu berdoa. Kenapa demikian? Supaya dengan berdoa itu ada keberkahan, berkah, barokah, bertambah kebaikannya dari sesuatu yang kita lakukan. Samarine yang ngono, berdoa mana? Contoh misalnya, nek kate maem, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Berdoa. Marine ma'am. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Berdoa. Kate tidur, berdoa. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Mari turu. Berdoa mana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Pokoknya nek kate lapo-lapo berdoa, nek mari-mari kudu berdoa. Apa artinya berdoa tadi? Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di halaman 35. Oke. Bon. Sekarang adab tata cara berzikir dan berdoa. Kamu bisa lihat di halaman 36 dibaca.
halaman 36 dibaca. Nah, saya kira itu sekilas tentang zikir dan doa. Mudah-mudahan sekelumit yang disampaikan Pak Ansor ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kamu pahami. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah di dalam belajar. Begitu ya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.